dari tamat di SMK itu pertama sekali, dan di kuliah itu pernah mengikuti perlombaan desainer muda. Itu alhamdulillah juara 1. Juara 1. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak TVRI Sumatera Barat kasadonyo balik lolia. Dun sanak menonton podcast tampe motah. Motanya orang awak disiko tampeknya. Dan dun sanak bersama Ambo Oscar yang menemani aktivitas dun sanak kasadonyo selama 60 menit kamungko. Dan dun sanak di podcast di siang hari kini ko. Nampak kok awak bastela. Nah, tandanya itu ada yang mengkritik pakaian awak tu mah. Jadi bintang tamu awak kini kok seorang desainer. Dan lebih spesifiknya itu ke desainer di bagian kebaya, ada jas, ada gaun, ada jodun sana. Langsung saya lah awak tanya-tanya langsung bersama Uda Doni Rahman. Halo, selamat siang Bang Doni. Selamat siang. Wih, kau bawa pakaian awak kini ke Bang? Mantap bana. Iya mantap kok, mantap mode orang kaya atau mode orang bawah? Kok awak terinspirasi dari gaya-gaya old money, kan lagi tren-tren mana gini tuh Bang, old money kan, ya betul. Tapi Bang Doni Rahman kok seorang desainer itu di seluruh aspek ya Bang ya? Iya. Iya. Apa sih tuh Bang? Kalau boleh ada nak spesifiknya atau di mana gitu Bang? Kalau masalah menjahit ya bisa semua ya, karena kita bidang itu pendidikan di busana, belajarnya di SMK gitu. Cuma lebih spesifiknya ke busana pesta. Busana pesta. Busana pesta. Kalau orang yang melihat saya itu lebih ke busana pesta muslim sebenarnya. Oh, pesta muslim. Kayak mode kebaya, gaun. Tapi gitu kalau ya. kebaya itu ini ya untuk orang-orang menjahit sebenarnya. Cuma lebih spesifiknya kalau untuk event-event itu saya lebih mengeluarkan karya-karya busana muslim pesta. Muslim pesta. Contohnya kayak baju kurung gitu. Kayak gamis, kayak gaun-gaun yang memang diberi hiasan. Ya. Payet-payetnya, lebih ke payet-payetnya kayak gitu. Lebih payet. Tapi kenapa Bang Doni ini bisa terinspirasi terjun ke dunia fashion designer kayak sekarang nih Bang? Itulah ya. Itulah ya. Seperti tanya tadinya. Itu ya. Kalau diceritakan itu panjang. Panjang ya. Ini ada waktu sejam saya bagi waktunya Bang gitu untuk menceritakan saya Bang gitu. Tuh Bang ceritanya. Jadi dulu waktu kecil memang senang aja melihat pekerjaan jahit menjahit. Oh, jahit. Iya. Okay. Suko. Istilahnya suko wana. Iya. Suko dengan pekerjaan menjahit dari SD. Dari SD. Karena banyak tetangga-tetangga dekat rumah itu memang hobinya itu menjahit. Banyak menjahit sulam kayak bordiran kayak gitu. Jadi saya tertarik. Jadi masuklah ke jurusan SMK. SMK Tata Busana. SMK 3 Payakumbuh namanya. Di sana ada sekolah untuk tata busana. Ada ya? tata busana itu sekolah SMK Negeri 3 Kota Payakumbuh. Dan di situ sih memang butuh perjuangan waktu sekolah. Dari kita ditentang oleh keluarga, ditentang sama keluarga. Itu ayah sangat menentang pekerjaan menjahit itu karena tanda kutip ya, menjahit kan. Biasanya kita stigma kita biasanya itu perempuan ya, biasanya. Kaum hawa. Gitu. Nah, makanya saya membuktikan kepada orang tua bahwa menjahit ini banyak peluang-peluang yang akan didapat kayak gitu. Dan bisa saya membuktikan di SMK ya, dari saya nggak bisa itu menjadi yang terbaik di kelas 3. Wih, gokil. Iya, karena terbukti saya menjadi perwakilan Sumatera Barat. Sumatera Barat ya, karena sudah berlomba di tingkat kota, tingkat Sumbar. Dan saya jadi nomor 1 dan saya terpilih menjadi
perwakilan Sumatera Barat di ajang lomba LKS tingkat SMK se-Indonesia di Jakarta. Wah, luar biasa. Berarti mewakili Sumatera Barat berarti ya Bang di tingkat nasional. Iya, nasional. Wah, gokil. Dan keren. alhamdulillahnya lagi ya di Jakarta itu mendapatkan juara. Juara keberapa nih? 1 sampai 3 berapa? Juara 3. Juara 3. Alhamdulillah, walaupun juara 3 itu bukan cukup lagi ya, itu sangat membanggakan. Sangat membanggakan. Putra ranah Minang loh, ini loh. Wah, keren. Nah, itu kan kata Abang tadi kan juga ada perjuangannya. Berarti ada naik turunnya juga, jatuh bangunnya tentu juga ada gitu. Nah, itu gimana Abang buat memotivasi diri gitu buat terus bangkit, terus berkarya, terus menekuni profesi yang sekarang? Jadi saya itu termotivasi lah ya dari keluarga. Itu terutama keluarga saya yang melarang waktu itu ya. Melarang. Dan apalagi keluarga saya dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dari keluarga petani ya, petani. Jadi saya berjuang untuk bahwa tata busana ini bisa lebih dari seperti yang dibayangkan oleh masyarakat. Iya, betul. Nah, jadi saya belajar terus walaupun belajarnya itu sampai tidak kenal waktu. Tidak kenal waktu. Ini artinya gimana tuh? Benar-benar waktu setiap tidur? hari. Oh, setiap hari. Kadang pagi itu sudah subuh ya, itu sudah belajar membuat desain. Setiap hari masih buat pola gitu bikin ya? Pola, bikin desain segala macam. Itu saya pelajari setiap hari. Dan itu sangat-sangat membuat saya membuktikan bahwa kepada keluarga bahwa jurusan yang saya ambil ini memang tepat ya. Inilah keinginan saya gitu ya Bang. Keinginan saya, dan saya juga pernah dulu membaca buku ya waktu zaman saya sekolah itu 2007 bahwa mencintai jurusan mencintai apa katanya? Mencintai sesuatu gitu. Iya, mencintai gitu. Iya. Jadi mencinta. Memang iya. Kata-katanya itu memang terbukti karena saya cinta terhadap jurusan dan saya rela melakukan apa saja supaya saya bisa sukses di bidang yang saya ambil. Luar biasa memang dedikasinya luar biasa ya Bang. Berarti ini dedikasinya dari SD loh Bang ya. Dari SD sampai sekarang masih terus konsisten walaupun bagaimanapun ombak yang menerjang dan lain sebagainya itu tidak Bang Dodi pedulikan berarti ya. Enggak peduli. Sampai orang tua saya itu marah total karena saya menjahit pakai mesin hitam. Iya, yang apa itu? Mesin lama ya. Iya, betul. Tapi itu mesin tua itu ya. Udah bakare, apa namanya? Udah berkarat ya. Iya, bakarat ya. Jadi bunyinya tuh kan keras karena kita bikin tugasnya sampai malam-malam, larut malam, nggak tidur orang tua itu dibanting. Dibanting Bang? Iya, dibanting itu. Astaga. Gimana perasaan waktu itu ya? Sedih ya. Mungkin kalau kita patah semangat, tapi saya nggak patah semangat. Nggak patah semangat. Padahal rumah kecil. Saya bawa mesin itu ke dapur karena mau bikin tugas kayak gitu. Bikin tugas, saya nggak mau mengerjakan orang lain. Nggak mau orang lain mengerjakan, nggak mau. Harus walaupun hasilnya nggak bagus, nggak sesuai, tapi harus hasil kerja tangan saya sendiri, kayak gitu. Sampai malam-malam pun saya kerjakan, tapi orang tua sedih. Aduh, kan jadi mewek kan kita kan ya. Jadi memang kayak gitu. Jadi keingat lah masa waktu itu. Tapi sekarang orang tua saya bangga dengan hasil pencapaian saya sekarang. Terbukalah pikirannya akhirnya sekarang ya. Patut bangga. Wah, luar biasa. Tisu mana tisu? Ya Allah. Tisu mana tisu nih? Aduh, jadi sedih kita jadinya nih. Zaman-zaman ya walaupun ada penolakannya itu bukan dari orang luar malah kan dari keluarga sendiri penolakan itu. Dan itu kan ayah. Kalau ibu bagaimana menanggapinya pada saat itu? Kalau ibu senang aja ya. Ibu senang aja ya. Dia terima aja anaknya mau apa. Gitu ya. Apalagi kan bajunya selalu didesain sama anaknya sendiri kan. Kalau ibu patut senang dong pastinya. Senang. Ya, senang mereka. Iya. Karena awal saya berkarir itu memang dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu. Betul, saya bikin baju keluarga itu
apa namanya, bikin mereka cantik dulu. Oh, mempercantik keluarga dulu nih ceritanya. Apalagi di bulan Lebaran ya. Iya, betul, udah betul. kan rame itu ya. Iya. Rame di kampung itu rame pergi sholat. Jadi saya bikin baju secantik mungkin. Jadi mereka lah jadi model. Jadi mata orang itu tertuju kepada orang tua dan keluarga saya. Oh iya. Dari situlah datang orderan kampung kayak gitu. Dari kampung ya. Iya, Segar dari kampung dulu berarti ya. Emang iya kayak gitu merintisnya. Okay. Dari awal. Dari awal yang merintisnya dari sana, dari keluarga dulu. Keluarga dulu. Oh oke. Ini menarik banget nih karena apalagi zaman Lebaran itu biasanya kan pakai baju kan yang serasi semua, yang sama semua berfoto keluarga ya. Dan itu abang membuat itu menjadi sebuah kesempatan untuk merintis suatu promosi ya di sana tidak langsung jadinya. Tapi dari semua itu inspirasi itu dari siapa Bang ambil itu? Bang Doni ambil dari terinspirasi dari karya si A lah, karya si B, atau dari mana terinspirasinya? Kalau dulu sih karena HP nggak ada ya, jadi saya ke majalah waktu itu, majalah itu kan desainer kayak Ana Avanti, kayak gitu. Jadi yang teman-teman itu kan Ana Avanti lihat detail payetnya kayak gitu, suka aja. Oke. Berarti ambil sumber dari sana ya, Bang ya? Dari majalah. Dari majalah. Apa yang Bang ambil dari mereka tuh? Apakah tekniknya, apakah bentuk-bentuk payetnya atau gimana? Bentuk hiasan tibanya itu. Oh, itu langsung Bang Doni terapkan ke hasil karya Bang Doni sendiri. Iya, diterapkan di hasil karya itu. Walaupun kita ini ya belajarnya melihat ya, melihat. Amati tiru modifikasi meniru. Tapi saya berusaha lebih cantik dari dari foto kayak gitu, majalah-majalah tadi ya, lebih bagus ya. Lebih bagus. Betul. Iya, karena memang semua pembelajaran itu di seluruh sekitar kita tuh pasti ada ya Bang ya. Apalagi kalau untuk sekarang Abang masih terus belajar dong berarti. Iya. Ya apa tuh yang Bang pelajari kalau untuk sekarang? Kalau dulu kalau kan sekarang lebih belajar tentang ini ya, perkembangan zaman sekarang. Oke. Contohnya? Jadi perkembangan zaman sekarang dengan zaman dulu itu beda. Dulu perkembangan dulu masalah hiasan, misalnya hiasan kebaya nih ya. Iya. Itu lebih suka dengan hiasan bunga-bunga, mengisi bunga, diisi pahit ke dalam bunga ya. Nah, untuk zaman sekarang itu condongnya lebih menghias itu dengan menyusun pahit-pahitnya di bahan polos kayak gitu. Beda. Dan zaman dulu itu orang lebih suka bunga-bunga, sekarang zamannya orang suka yang abstrak kayak gitu. Kita harus pandai membaca pasar. Dan sekarang warna pun mungkin yang simpel-simpel ya. Warna itu kan sekarang bermacam-macam juga. Iya, betul. Perubahannya. Ada jadi memang skala gitu, apa segala macam gitu. Iya, kayak apalah namanya ya, lilac ya, terakota ya, burgundy. Jadi warna itu kan berkembang. Jadi kita belajar lagi perkembangan zaman. Bagaimana kita menggunakan sosial media. Betul. Nah, di situ saya banyak belajar sekarang. Iya, betul sekali. Dan kita juga penasaran nih, mungkin Dunsana di rumah pun juga penasaran nih bagaimana hasil karya dari seorang Bang Doni Rahman ini, Dunsana. Kok ada visual menariknya Dunsana untuk Dunsana Kasadonyo? Berikut visualisasinya untuk Anda.
tanya orang awak, disiko tampeknyo. Itu dia Dunsana Kasadonyo. Jadi nampak lah kan tadi sudah ada pernah ikut ajang juga tadi ya Bang. Kita lihat dan juga ada Abang buka kelas kayaknya tadi tuh. Itu mengajar. Kelas fashion juga atau kelas khusus menjahit atau gimana? Itu mengajar ya, mengajar undangan-undangan mengajar di luar kota, di kota, di yang ada di Indonesia lah. Sampai ke Aceh kemarin mengajar. Ya, ngajar-ngajar siswa-siswa mengajar di Riau, Jambi semacam. Sampai ke Jawa pernah ngajar. Sampai ke Jawa juga pernah ngajar. Berarti hampir setengah dari Indonesia sudah Bang jabanin berarti ya. Oke. Tapi ini kita sebelum masuk ke pembelajaran yang ke Bang Doni kasih ke siswanya, mungkin aku pengen tahu juga nih, Bang Doni ini awal mula belajar menjahitnya itu pada saat SDK atau pada saat masuk ke jenjang sekolah SMK? Kalau belajarnya itu yang menjahit baju itu dari SMK. Oh, dari SMK. Ya, cuma dari SMP itu belajar sulaman. Oh, sulaman. Ya, belajar sulaman sama bordiran. Karena yang saya bilang tadi di kampung saya itu banyak pengrajin sulaman sama bordiran. Iya, aku dulu juga SMP pernah belajar sulaman juga. Sulamannya tuh ada yang buat kayak silang-silang gitu, terus ada yang kayak apa sih namanya tuh lupa lagi, ada yang kayak panjang memanjang gitu. Itu tusuk dasar hiasan itu. Jadi betul. Itu mata pelajaran waktu SD ada pernah saya. Ada juga pernah SD, SMP itu ada pembelajarannya. Itu kita sih nggak tahu ya apa gunanya dulu. Iya dulu, ini kan kerjaan, mohon maaf ya, ini kerjaan perempuan, kerjaan cewek gitu ya. Kita jadi coba buat apa juga sulaman gitu. Iya. Tapi secara tidak langsung aku belajar itu kayak jujur ini bukannya tapi menenangkan pikiran sebenarnya itu. Kayak enak juga ternyata ya, emang tenang kita, jadi enak gitu. Cuma gini ya, waktu SD itu kan kalau masalah itu ya emang tenang ya. Cuma kita nggak tahu apa gunanya dulu. Iya, betul sih. Saya nggak tahu, tapi saya suka mengerjakannya gitu. Ini tusuk jelujur apalah ya, tusuk batang segala macam. Ternyata tusuk-tusuk itu digunakan dalam kita menghias busana. Oh. Iya. Gitu. Nah, itu digunakan untuk kita menghias busana. Ternyata. Gitu. Dan Bang Doni itu menerapkannya sekarang tuh yang metode pada saat SD itu Bang terapkan. Terapkan sekarang. Oh, gitu. Itu overwhelm sih. Itu plot twistnya sih itu ya. Ibaratnya. Nah, kalau untuk sekarang mengajar ke siswa-siswa, itu apa aja yang Bang Doni ajarkan? Kalau Bang sih lebih mengajar ke siswa itu teknik-teknik industri. Oh, teknik yang industri. Lebih gampang. Oh, contohnya gimana? Contohnya itu bikin desain. Kan desain ada teorinya ya. Iya, betul. Membuat desain itu kan pakai teori sebenarnya, ada bukunya. Cuma setelah kita sesuaikan dengan industri, kadang apa itu nggak sesuai kalau kita lakukan dalam industri kayak itu. Makanya seperti bikin proporsi contohnya ya. Proporsi ini apalagi nih, sebentar nih, pelan-pelan. Itu desain, tentang desain. Okay. Jadi bikin proporsi kerangka tubuh. Ibarat kayak pola gambarnya itu ya konsepnya. Itu kan proporsi dalam teori itu kan 8,5 tinggi kepala. Kalau kita terapkan itu kayak pendek. Bontet kayak apa orangnya dibilang? Bantet bana. Kayak apa namanya, kayak orangnya pendek gitu. Makanya nggak bagus, nggak cantik kalau dibikin desain proporsi itu. Makanya saya arahkan mereka ke industri yang teknik-teknik cepat yang saya dapatkan. Bikin pola pun seperti itu. Kayak di kampus, di sekolah itu kan macam-macam pola, ada pola dressmaking lah, pola sew-and, itu pun rumusnya begitu banyak. Lebih kompleks lagi lebih rumit lagi ya. Jadi saya sederhanakan sehingga ukurannya sedikit dan rumus-rumusnya juga nggak banyak. Dan itu yang saya berikan kepada siswa-siswa SMK kayak gitu. Mana tahu ilmu kita terpakai karena cepat kan, pengerjaannya cepat. Dan memang lebih efektif ya, efisien. Betul. Karena itu yang kita terapkan terus kepada pekerjaan kita sehari-hari.
Oh, ya betul sekali ya. Karena semakin efektif pula, semakin mudah diterima sama para murid-muridnya. Oh, oke. Wih, luar biasa. Minum dulu ya. Minum dulu bang. Wah, karena menarik banget ini. Karena jujur, aku kalau mendengar fashion designer itu ya hanya sebatas mendesain pakaian gitu kan. Dan ternyata itu sebenarnya pun ada mencuankannya juga. Dan itu sangat luar biasa banget itu menguntungkannya bagi para fashion designer salah satunya kan. Nah, dan dari kacamata Bang Doni deh, seorang fashion designer itu dia itu harus memikirkan idealismenya sendiri atau memang pure ngikutin tren aja? Kalau kita berbicara bisnis ya, kita harus mengikuti trennya. Kalau kita ikuti diri kita sendiri, kadang orang nggak suka. Iya betul. Nggak semua orang suka dengan hasil karya kita. Iya betul. Nah, makanya kita memang harus mengikuti tren mode. Bila perlu kita yang menciptakan tren mode itu. Gimana caranya kayak gitu? Iya betul. Mana tahu viral kan apa yang kita buat. Nah itu. Kalau saya sih kalau untuk berkarya itu saya mengikuti tren. Oh lebih ke tren ya? Mengikuti tren, tapi kita tidak meninggalkan garis kita. Oh garis ini budaya kita? Apa namanya? Desain kita gitu, jati diri kita. Jati dirinya. Iya, tidak kita tinggalkan. Misalnya sekarang pakai hiasannya payet-payet atau kita pakai batu-batu sekarang. Kita pakai batu-batu juga gitu. Cuma mungkin kita modifikasi, kita ganti, tapi tetap kita memasukkan unsur-unsur desain kita. Mungkin di dulu kita lebih banyak detail-detailnya, sekarang mungkin orang lebih suka sedikit, ya kita sedikit kan pula. Ya. Oh gitu. Berarti benar-benar mengikuti tren ya? Iya, memang mengikuti tren. Kalau zaman saya dulu, waktu masih baru-baru merintis gitu. Iya. Itu kan lebih suka orang bajunya glamor-glamor yang banyak ini banyak itu. Sekarang orang nggak suka. Zaman sekarang orang sedikit tapi manis. Bagus gitu. Kalau dulu tangannya kayak gini, yang ininya kayak gini, di pinggangnya ditambah ini. Dulu memang suka orang kayak gitu, sekarang beda. Lihat aja ini perkembangan jilbab wisuda. Gimana dulu tuh jilbab wisuda ada draperi segala macam kan? Iya, betul. Ada bunga-bunga sekarang simple aja. Segi 4 aja. Iya, gitu. betul. Mana ada orang yang pakai draperi lagi, pakai bunga-bunga, pakai bunga besar di sini nggak ada. Betul. Itu perkembangan sekarang. Iya, kalau dulu ya kalau jilbab dulu, kalau aku ngeliat dulu ya, ini mohon maaf bukan body shaming atau gimana ya, ada yang kayak punuk alien gitu. kayak gitu. Kayak gitu dulu. Kayak gitu. Dan sekarang pun udah ketinggalan zaman ya, nggak dipakai lagi. Nggak dipakai, nggak elegan kata orang. Jadi sekarang berubah modelnya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk sekarang nih, ngomongin sekarang nih. Itu yang mereka, apalagi para konsumen dari Bang Doni itu pengennya yang gimana tuh? Style dari fashion itu yang seperti apa? Selain dari simple tadi. Kalau ke tempat abang itu orang tuh lebih suka busana pesta itu. Busana pesta itu memang baju kebaya, payet, pakai batu-batu, pakai hiasan. Kalau orang datang ke tempat saya memang ini yang dicarinya kayak gitu. Karena memang ciri khas kita di payet, di batu-batu. Orang pasti harus di bajunya pakai payet, pakai batu kayak gitu. Karena saya dari dulu memang itu hobi saya. Pekerjaan saya yang menghasilkan lebih banyak uangnya ya. Lebih banyak uangnya. Keuntungan lebih banyak di sana ya soalnya. Tapi semuanya bisa. Semuanya bisa dong. Nah, itu juga yang mau kutanyakan. Semuanya berarti bisa. Berarti untuk laki-laki pun, untuk pria pun juga bisa. Dong. Nah, kalau untuk pria, apa sih yang mereka cari dari Bang Doni Rahman ini dari hasil karyanya? Kalau untuk pria itu biasanya lebih ke misal pasangan gitu. Pasangan. Kapel-kapel. Kapel-kapel. Iya, kapel-kapel. Misalnya bridesmaid ya, acara kondangan. Jadi ada cowoknya, jadi dia seragaman gitu. Jadi langsung. Betul.
Oh, berarti mencari yang seragam sama pasangannya biasanya ya? Iya, seragam sama pasangan. Oke. Cuman kalau baju cowok itu lebih banyak orang bikin jas pengantin, jas untuk blazer demang itu yang lebih demang, banyak. Itu yang lebih banyak. Kalau yang formal tuh nggak terlalu karena banyak ya bagian itu di Sumatera Barat lah ya, itu banyak. Itu banyak. Ya. Berarti Bang Don ini lebih spesifiknya yang pesta tadi ya, kayak pesta. Demang, kayak kebaya, gaun seperti itu. Nah, ini mungkin aku mungkin mewakili konsumen aja kali ya mungkin ya. Ini disclaimer aja nih sebenarnya. Nah, pernah nggak sih ibaratnya kan kadang orang berpikir kebaya sama gaun itu kan hampir sama-sama, kadang orang berpikir ya. Nah, padahal sebenarnya beda. Pernah nggak sih Bang Doni itu memberikan edukasi bahwa kebaya sama gaun ini beda loh gitu? Atau mereka satukan aja gitu kebaya sama gaun itu? Kalau kebaya sama gaun jelas beda lah ya. Jelas bedanya. Karena kalau kebaya itu kan busana daerah. Ya, busana daerah dari Jawa itu ya. Dari Jawa. Nah, kalau kita baca tentang definisi kebaya itu kita yang jelas ada belahannya. Belahannya ini apa maksudnya belahannya nih? Belahan kayak bukaan baju itu. Oh, yang di tengah itu ya. Dibuka bajunya kayak gitu. Jadi kebaya itu kita harus tahu pengertiannya dulu. Kebaya itu ada bukaan, ada belahan di depan kayak gitu. Kalau gaun itu kan istilahnya itu baju yang langsung terusan aja gitu terusan kan, sampai ke bawah gitu ya. Gaun. Jadi kita harus tahu pengertian tentang busana-busana yang kita buat. Contohnya mungkin busana muslim, mungkin orang pada bingung ya. Ya harus tahu pengertian busana muslim, apa yang harus digunakan, bahan apa yang digunakan, motif apa yang dilarang, segala macamnya itu harus dicari. Harus. Kalau kita di bidang itu mungkin kita lebih jeli untuk mengetahui apa itu pengertian. Perbedaan pengertian-pengertiannya. Oke, menarik sekali. Benar. Oke. Ini kita bakal lanjutkan lagi nih perbincangan kita nih Bang Doni Rahman karena ada pesan-pesan dulu nih yang mau lewat. Kita kasih jalan dulu nih sepertinya Bang Doni. Dan Dun sana jangan kamar-kamar dulu Dun sana. Podcast Sampai Motako akan kembali lagi menemani Anda. Jadi tetap di Podcast Sampai Mota, motonya orang awak di Siko sampai ya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Balik lelek Dun sana menonton podcast Sampai Mota, motanya orang awak di Siko tampeknya. Dan Dun sana podcast Sampai Motako bisa Dun sana tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat seperti di YouTube, Instagram, Facebook, dan di TikTok. Dan Dun sana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang bisa Dun sana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dun sana kasadonyo. Dan Dun sana kita balik lihat bersama Abang Doni Rahman, seorang fashion designer ya, yang sangat-sangat sibuk ini, yang padat sekali, schedule padat sekali ya Bang ya. Ya itu diisi dengan apa aja tuh kesibukannya tuh? Kesibukannya ngajar sambil mengurus butik ya. Udah punya butik sendiri ya? Punya butik sendiri. Wow. Jadi kadang kemarin ini baru pulang ngajar di 50 kota. Itu mengajar bersama Kementerian Perindustrian. Oh, Kementerian Perindustrian itu dalam rangka pure mengajar aja atau ada apa nih? Memang jadi instrukturnya. Instruktur mengajar di sana selama 22 hari. Yang diberikan pelajaran itu apakah menjahitnya aja atau bentuk desain atau gimana? Semuanya diajarkan. Semuanya diajarkan. Dari desain sampai jadi baju. Jadi baju ya sampai sekarang ya. Dan tadi kan Bang Doni ini kan udah sebut juga nih udah ikut lomba dan lain sebagainya. Nah, selain tadi kan pada saat zaman-zaman SMK ya Bang ya, itu mewakili nama Sumatera Barat di tingkat nasional. Itu apa lagi nih? Adakah ikut perlombaan lain dan lain sebagainya? Banyak ya. Banyak banget ikut perlombaan. Itu dari tamat di SMK itu pertama sekali, dan di kuliah itu pernah mengikuti perlombaan desainer muda. Itu
alhamdulillah juara 1. Juara 1. Ya, pernah mengikuti lomba pengantin tingkat nasional itu juara 2. Dan pernah banyak sekali lagi ya? Yang ikut perlombaan. Ikut karnaval juga pernah. Karnaval juga pernah mengikuti karnaval. Itu dapat juara juga, alhamdulillah. Dan perlombaan yang paling bergensi itu perlombaan internasional. Iya, di Hong Kong. Wow, di Hong Kong? Iya, di kampung Hong Kong. Saya itu Bang. Hong Kong itu kampung saya. Iya. Jadi di Hong Kong. Lomba di Hong Kong itu dapat juara 3. Wow. Juara 3 di Hong Kong di kancah internasional. Iya, itu menjahit baju. Wah, luar biasa. Luar biasa perjuangannya. Keren. 6 bulan jahit bajunya. 6 bulan jahit bajunya. Itu kita bawa tema apa toh? Baju pengantin bridal. Oh, bridal. Iya, bridal. Oke. Apa yang diangkat di situ tuh? Pakainya seperti apa? Apakah ada temanya atau gimana? Dia pengantin apa namanya? Pengantin nasional. Bukan nasional, apa namanya? Internasional. Internasional. Iya, internasional. Berarti yang modern ya, iya, berarti ya pakaian modern iya, ya, berarti. Internasional. Oh, oke. Wah, berarti udah banyak dan panjang banget pengalaman dari seorang Bang Doni Rahman ini berarti ya, Bang ya. Wah, luar biasa, keren sekali. Dan pernah yang paling membanggakan itu saya diundang juga oleh negara Qatar. Itu menjadi perwakilan Indonesia, satu-satunya perwakilan Indonesia di negara Qatar untuk mengikuti ajang fashion internasional Qatar Doha. Iya, wow. Doha Qatar. Wah, keren. Sudah sampai ke Qatar. Itu ya luar biasa sekali karena bintang tamunya itu adalah Shahrukh Khan sama Kareena Kapoor. Dia jadi model itu. Waduh, tontonan zaman kita kecil ya, Bang ya. Artis Bollywood di sana. Iya, sangat luar biasa saya di sana bertemu dengan artis Bollywood. Wah. Dan didatangkan modelnya dari Milan. Yang cowoknya dari Afghanistan. Itu desainernya banyak. Seluruh dunia itu ada perwakilannya satu-satu waktu itu. Dan saya nggak menyangka bisa menjadi perwakilan salah satu bagian di sana ya, Bang. Orang kampung istilahnya orang kampung ya. Dari Payakumbuh 50 kota 50 kota malah ya. Malah 50 kota ya. Bisa mewakili di ajang internasional. Dan itu yang sangat luar biasa sekali bagi saya sampai sekarang bisa diundang langsung kayak gitu. Itu karena memanfaatkan media tadi, media diundang lewat media. Nah, itu pengalaman dari Bang Doni nih, yang selama di Qatar, di Hong Kong gitu. Itu gimana nggak sih suka dukanya pada saat di sana tuh? Tentulah ada juga kan. Ibarat tantangannya itu, ibaratnya kesiapan kita bagaimana, apa yang harus kita lakukan itu seperti apa yang Bang Doni lakukan? Itu memang persiapannya butuh semuanya dibutuhkan di situ. Ya, karena itu kita membutuhkan tenaga ya. Iya, betul. Uang, butuh waktu untuk bisa kita mengikuti ajang-ajang tersebut. Ya. Nah, saya alhamdulillah lah ya, karena saya bekerja sambil kuliah juga dan dapatlah tabungan dari situ dan saya bisa berkarya. Berkarya di sana, betul. Dari semuanya tadi ada nggak sih momen yang paling tidak bisa dilupakan gitu? Ada nggak sih momennya hal-hal seperti itu yang tidak bisa dilupakan gitu? Mungkin pada saat di Hong Kong atau pada saat di Qatar gitu kan? Atau ini momen yang paling tak terlupakan itu seperti apa momennya? Itu waktu kita tampil. Memang tampil disaksikan oleh ribuan orang, masyarakat luar negeri. Kita tampil di negara Qatar kayak itu sangat luar biasa. Memang nggak bisa dibayangkan lah ya gimana bentuk acaranya, memang bagus. Dan pernah juga saya ke negara lain sih, pernah juga ke Jepang pada saat itu ya. Itu pernah juga. Ajang fashion designer juga. Iya, fashion designer juga. Itu gratis semuanya. Akomodasi semua ditanggung oleh negara yang bersangkutan berarti ya. Ditanggung oleh negara semuanya, itu mulai dari
berangkat, penginapan, makan, dan dikasih pula uang saku. Wah, keren sekali. Luar biasa Doni. Itu sebuah pengalaman yang mungkin tidak terlupakan juga bagi seorang Bang Doni Rahman ya. Wah, oke. Dan aku jujur tidak menyangka juga sebenarnya dari putra ranah Minang bisa keluar negeri mewakili Indonesia gitu loh, satu-satunya, dan undangan lagi pada saat itu. Oh, oke. Masih Bang Doni sekarang fokusnya memang ke fashion designer atau kemana nih sebenarnya? Atau adakah kesibukan-kesibukan lainnya atau gimana? Memang lagi fokus ke ini ya, fashion designer. Cuma sekarang karena banyak permintaan ya jadi guru. Jadi guru. Iya, jadi guru untuk memotivasi siswa-siswa ya. Jadi banyak diminta sama sekolah yang ada di Sumatera ya, Sumatera diminta untuk menjadi pengajar bagaimana cara-cara kiat-kiatnya untuk jadi seorang fashion designer yang sukses gitu. Betul. Jadi selain dari jadi seorang fashion designer, saya juga ngajar, membagi ilmu kepada siswa-siswa. Oke, betul sekali. Karena itu penting juga ya Bang ya, memberikan warisan gitu ke anak muda apalagi. Dan untuk mungkin ini kan Abang kan sudah terbilang sukses ya Bang ya. Menjadi seorang fashion designer itu kan tentu ada kiat-kiatnya sendiri nih dari Bang Doni Rahman nih. Iya. Bagaimana kiat-kiat suksesnya untuk menjadi seorang fashion designer yang bisa dikenal oleh berbagai belahan di dunia. Nah, tapi kita tahan dulu nih Bang Doni, karena ada pesan-pesan dulu yang mau lewat nih. Dan Dunsana, jangan kamu dulu Dunsana. Podcast Sampai Motako akan kembali menemani Anda. Jadi tetap di podcast Sampai Motanya orang awak di Siko tampeknya. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Terima kasih Dunsana masih menonton podcast Sampai Motanya orang awak di Siko tampeknya Dunsana. Dan Dunsana indak bosan-bosannya Oscar mengingatkan ko Dunsana bahwasanya podcast Sampai Motako bisa Dunsana tonton melalui live streaming di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Itu ada di YouTube, TikTok, di Instagram, dan ada pula di Facebooknya Dunsana. Dan Dunsana pun bisa menontonnya melalui TVRI Klik yang tinggal Dunsana download melalui App Store dan Play Store di handphone Dunsana kasadonyo. Oke Dunsana, kita kembali lagi bersama Bang Doni Rahman, seorang fashion designer. Oke, tadi kan ada yang tergantung tadi ya Bang. Tergantung Mauta tadi kan. Kiat-kiat sukses apa sih yang diperlukan seorang fashion designer tuh untuk bisa sukses mode Bang Doni Rahman kah? Ya, kiat-kiat suksesnya yang pertama ya, kalau saya sih saya bilang sekarang ini attitude dulu. Ya, attitude. Gimana cara kita belajar attitude itu sangat penting. Iya, betul. Sangat penting sekali, apalagi kalau kita sudah di bidang bekerja. Itu yang pertama sekali yang dilihat. Nah, selanjutnya kalau saya sih lebih ke ini, kiat-kiat suksesnya itu mengikuti perkembangan zaman sekarang, perkembangan mode istilahnya kalau di busananya. Itu perkembangan mode harus kita ikuti secara terus. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan, itu bakalan ketinggalan. Iya, betul. Nggak bakalan sukses. Betul. Karena pengusaha itu gampang jatuhnya. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, selanjutnya kita harus menjaga hasil pekerjaan kita. Harus bagus terus. Harus bagus terus ya Bang. Harus. Nggak boleh cacat satupun. Bila perlu karya kita itu makin bagus. Betul. Dari kita pertama sampai akhir itu pekerjaan kita bagus dan bagus. Selanjutnya kita tidak boleh mengecewakan konsumen kita. Kalau kita mengecewakan konsumen itu susah untuk berkembang. Karena menjahit ini kalau kita tidak menjaga konsumen kita dalam kita bekerja, itu mereka bisa menyampaikan sifat-sifat kita ke orang lain. Imbasnya kayak gitu. Ibaratnya ke usaha kita juga nanti yang jatuh jadinya. Jatuh jadinya.
Nah itu mungkin yang intinya selanjutnya mau belajar terus, jangan cepat puas dengan apa yang kita capai hari ini. Misalnya kita sudah sukses sekali rasanya, tapi kita sangat puas sekali. Nah itulah intinya ya. Kalau dari cara Bang Doni Rahman nih agar menjadi fashion designer yang sukses gitu ya. Iya, tidak boleh puas dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Walaupun kita sudah banyak penghasilan, kita harus tetap belajar dan tetap bekerja. Jangan cepat puas dengan pekerjaan-pekerjaan kita. Betul sekali Bang. Karena semakin cepat kita puas, semakin cepat pula kita hancur biasanya gitu. Iya, itu banyak seperti itu ya. Yang seperti itu karena mereka sudah puas dengan apa yang mereka capai, sehingga mereka itu udahlah sampai psikose lah karajoa. Udahlah lala sanang lah banyak dapat itu kayak gitu kan. Cuma pemikiran seperti itu jangan sampai ada. Setelah itu lihat suksesnya jangan terlalu royal, terlalu banyak menghabiskan uang yang tidak penting. Iya. Dan kita harus rajin menabung. Rajin menabung itu paling penting. Kadang kalau kita banyak duit nih, kita banyak duit, mau beli apa aja bisa kan? Kita nggak mikirin ke depannya gimana ke depannya. Betul. Nah, kalau mau ngapain aja bisa gitu. Sebenarnya kalau kita banyak duit kan. Tapi balik lagi bijaknya kita gimana, moralnya kita gimana seharusnya. Betul banget. Jadi banyak contoh-contohnya itu karena kita sudah berpengalaman ya melihat teman-teman, melihat semua orang yang di bidang-bidang ini. Kalau hal-hal seperti itu yang dilakukan, mereka gampang sekali jatuhnya cepat jatuhnya. Kalau untuk sekarang nih, kalau ngomongin puas atau tidak puasnya, apa sih yang pengen Bang Doni tambahkan lagi gitu, yang Bang Doni masih belum merasa puas gitu? Apa tuh yang pengen Bang Doni upgrade lagi tuh di bagian apanya? Iya, saya sih setelah ini mau bikin bikin usaha, yang di bidang kita lah ya, untuk supaya kita lebih maju ke depannya kayak gitu. Kita harus memikirkan itu. Setelah itu saya mau bikin brand sendiri kan bisa ya. Sendiri. Brand sendiri walaupun sekarang kan karena banyak kerjaan, banyak jahitan ya. Susah banyak kelas juga ya. Banyak kelas. Jadi susah untuk membagi waktu. Jadi tunggulah dulu ya, mana tahu kalau misalnya depannya gimana, kita mau nabung-nabung, kita bikin itu usaha. Ya itu yang belum kecapaian sama saya. Karena saya pengen sekali punya usaha, punya Doni Rahman di sini kayak gitu. Kalau misalnya kayak butik yang free order, kita susah itu untuk bikin usahanya di mana-mana. Karena orang mau ketemu kita kan. Iya betul. Klien itu. Cuma kalau ada brand itu bisa kita kalau sukses bisa kemana-mana merek kita. Iya. Jadi yang dijual merek kita lagi yang dijual lagi. Merek yang dijual. Betul. Oh, oke. Berarti sampai sekarang Bang Doni ini udah ada karyawan atau belum nih berarti? Atau memang jahit sendiri? Udah punya karyawan. Ya, udah punya karyawan, asisten, sama karyawan ada 6 orang. Ada 6 orang gitu. Oh, tapi kan kita kan sulit ya kadang ya membriefing baik itu karyawan atau siapapun gitu. Kadang keluarga sendiri pun sulit kita briefing. Dia agar mereka itu bisa menyesuaikan dengan selera kita itu gimana caranya dari Bang Doni Rahman? Itulah makanya kita dari awal kita harus pandai dalam bersosialisasi. Karena saya itu yang saya tekankan kepada teman-teman atau karena kita sebagai pemimpin itu harus bijak. Iya betul. Harus bijak, harus pandai dalam kita mengatur manajemen kita. Nah, di sini saya banyak belajar dari dulu organisasi dan saya pernah jadi ketua-ketua juga, memimpin gimana cara memimpin. Nah, di situ saya belajar. Karena memang ya di tempat saya kerja itu beda-beda sifatnya. Itu yang kita satukan. Nah, bagaimana kita cara menyatukannya ya itu kita harus pandai-pandai dalam kita yang ini seperti ini orangnya kita harus pandai juga agar agar menyatu.
Nah caranya ya saya karena saya sudah terbiasa jadi pandai lah membaca. Udah paham lah gitu paham ya apa yang harus kita lakukan. Karena saya waktu sekolah, waktu kuliah itu sudah belajar untuk tidak memilih-milih teman. Oke. Iya. Semua teman itu masuk semuanya sama saya. Beda. Ada teman ini dia sukanya dengan yang sama ini aja kayak gitu. Ada ya positif ya Bang. Iya. Ya lebih positif. Kadang ada yang bergeng-geng kan. Nah, kalau saya enggak, saya bisa masuk ke semua kalangan. Jadi bunglon. Iya, jadi bunglon. Jadi bunglon gitu. Jadi bunglon. Oke, tapi ada tidak sih keterampilan khusus gitu, ibaratnya keterampilan sebuah kayak menjahit atau mendesain itu bagi Bang Doni Rahman untuk sesuai gitu seleranya dengan Bang Doni Rahman? Apakah butuh cara menjahitnya atau apanya gitu? Ya, jadi kalau saya di sini saya sudah bagi-bagi bagi-bagi anggota juga. itu. Okay. Misalnya mereka lebih ke bagian menjahit, ya dia diletakkan di bagian menjahit. Jadi diajarkan semua teknik-teknik, pola segala macam itu diajarkan. Nah, ada yang suka di bagian menghias, diletakkan di bagian menghias. Jadi kita enak ya, ini bagian menghias, ini bagian jahit. Jadi tinggal dipantau aja mereka. Kalau saya di luar kota kayak gitu, tinggal dipantau, tinggal video call. Karena butuh saya juga. Iya, butuh tadi. Karena kalau baju itu memang butuh kita. Iya. Klien pun kalau misalnya ada apa-apa pasti ke kita ininya. Nah, jadi makanya butuh kontrol tadi kepada anggota-anggota. Nah, ininya gimana? Iya, komunikasi. Betul. Tapi pernah nggak sih? Ini kita ngomongin klien ya. Iya. Klien itu ada nggak sih permintaan atau konsumen itu yang aneh-aneh gitu? Ada lah. Itu seperti apa contohnya tuh kalau boleh tahu? Kalau masalah pekerja tuh ada semuanya. Ada semuanya. Ya. Gak senang semua ya. Aduh, gak senang semua nih ceritanya nih. Gak senang, ada senang, ada enggak. Karena klien itu beda-beda. Sampai ada yang komplain segala macam. Itu kan memang kita ketemui. Cuma di sini kita harus pandai. Karena kalau kita punya bisnis, kita harus pandai menjaga diri kita, pandai berbicara dengan baik, walaupun mereka marah-marah, mete-mete, kita tetap layankan dengan baik. Iya, betul. Tetap layan dengan baik terhadap konsumen. Kalau kadang pernah ya, saya gagal dalam menjahit baju mereka karena saya menjaga ya, saya ganti. Oh, diganti? Iya, diganti. Kalau kita yang salah. Ya, kalau kita salah kita harus ganti, harus berani kita berisiko, walaupun kita rugi nggak apa-apa. Yang penting kita menjaga klien, menjaga segala macam. Menjaga kepercayaan klien itu tadi ya, itu yang sulit ya. Oke, benar sekali. Dan mungkin ini harapan-harapan kedepannya dari Bang Doni Rahman tuh seperti apa nih untuk dunia fashion designernya, untuk profesi dia sekarang dan mana tahu untuk siswa-siswanya, silakan. Oke, untuk para calon-calon ya. Calon-calon atau yang sudah menjahit atau yang sudah bekerja di bidang fashion. Nah, apa tadi? Harapannya untuk para pengusaha-pengusaha muda di luaran sana itu belajar terus sampai kita sampai kita mungkin tua, sampai tutup usia, kita harus terus belajar agar kita bisa menjadi seorang yang mempunyai ilmu yang baik di bidangnya. Jangan pantang menyerah. Ya, harapannya kepada semua para pekerja di bidang fashion itu jangan pantang menyerah. Dari sekarang berjuang untuk kita jadi seorang yang sukses di bidangnya. Ya, betul. Kadang kalau kita masih baru-baru, berjuang terus sampai kita memang betul-betul jadi yang terbaik nantinya. Sampai titik darah penghabisan gitu ya. Seperti Bang Doni tadi,
dedikasinya sangat luar biasa walaupun orang tuanya menentang, tapi Bang Doni tetap konsisten dan terus berdedikasi di profesi dia sekarang. Oke, luar biasa. Terima kasih Bang Doni Rahman atas ceritanya, pengalaman-pengalamannya gitu. Semoga ini bagi para fashion designer yang lain yang merasa kurang termotivasi bisa termotivasi nih dari seorang Bang Doni Rahman. Amin amin ya rabbal alamin. Dan itu dia Dunsana Kasadonyo podcast sampai mau tawa pada siang kini kok. Jangan lupa nak Dunsana tonton Tarui podcast sampai mau tako setiap hari Senin jo hari Selasa pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang hanya di TVRI Sumatera Barat, media pemersatu bangsa. Dan akhir kata, Ambo Oscar mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas kebersamaan Anda Dunsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa Dunsana.